Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala aliyun al-haqqu bila nizam yughlibuhul batil bin nizam. Ya. Ini salah satu moto atau kata-kata mutiara, bukan dari seorang nabi ya, tapi dari seorang Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak terorganisir, yughlibuhul batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maksudnya itu bahwa organisasi atau pengaturan itu juga menjadi faktor penting untuk meraih kesuksesan. Makanya kita perlu membentuk suatu barisan yang disebut dengan kekompakan. Kompak itu adalah sebuah bentuk pengaturan yang akan saling menguatkan satu sama lain. Kalau misalnya bangun rumah itu kan terdiri dari beragam bahan yang masing-masing fungsinya berbeda, tapi satu sama lain membentuk fungsi baru yang lebih besar yang disebut sistem. Nah, sistem itu menjadi sebuah kunci ya dalam meraih daripada keberhasilan. Artinya keberhasilan seseorang itu sebenarnya tidak ditentukan hanya oleh dirinya sendiri, tapi dia saling kuat menguatkan. Sehingga di dalam Islam ada prinsip al-muslimu ahul muslim, kal bunyani asyaddu ba'duhu ba'dun, yaitu seorang muslim saudaranya seorang muslim laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan. Ada juga yang mengatakan al-muslimu akhul muslim kal jasadi wahid, ya, bahwa orang muslim itu seperti satu tubuh yang saling merasakan nasib satu sama lain. Kalau kulit kita dicubit, yang mengatakan aduh itu mulutnya ya, kemudian yang mengusap-usap tangannya. Itu salah satu contoh hidup bersama. Hidup bersama dalam komunitas itu perlu membangun kebersamaan. Contoh yang mudah, kalau ada pengaturan, nah ini ada 5 waktu, diatur. Nanti yang adzan zuhur siapa, asar siapa, ya. Terusnya semua menunjukkan peran, ya. Karena kalau sendirian Mas Bidin terus mungkin pada saatnya dia pergi juga ini ya. Ini contoh pengaturan. Kemudian juga saling membangunkan, misalnya saya bangunkan jam berapa, saya itu apa tugas dan perannya saya apa. Orang yang ingin berperan maka latihan namanya simulasi ya, yaitu bermain peran. Tapi kita bermain peran itu bukan bermain tapi berperan ya. Kalau bermain peran maka perannya untuk main-main ya. Tapi kalau berperan berarti ada diri kita punya kontribusi ya. Maka setiap peran itu memiliki kontribusi yang luar biasa. Misalnya orang yang perannya adzan itu sudah punya job sendiri di surga, akan ditinggalkan derajatnya, bahkan dalam bahasa yang dalam tanda petik itu ya,
Allah itu menggambarkan lehernya dipanjangkan. Nah, itu luar biasa. Bahkan Allah memberikan gelaran ya, orang yang adzan itu semua pahala orang yang datang, orang yang sholat itu mengalir kepada yang adzan tanpa mengurangi pahala mereka ya. Kayak orang ngasih buka puasa ya, maka pahalanya kepada orang yang ngasih buka, tapi tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu ya. Itu contoh peran. Jadi peran dalam Islam itu luar biasa. Misalnya nyapu musola atau nyapu masjid, maka dikatakan setiap debu yang dia buang karena nyapu maka akan diganti dengan 1 bidadari di surga. Nah, ini peran. Orang yang punya peran dia yang akan mendapatkan kebaikan. Tapi orang yang tidak punya peran berarti dia tidak melahirkan sesuatu yang akan dipanen. Maka ketika peran itu saling bergilir, saling membantu, saling menguatkan, maka dia sesungguhnya telah membangun sebuah bangunan di surga yang luar biasa. Ya, semoga kebenaran ini kita organisir, kebaikan kita organisir satu sama lain, saling punya peran, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang banyak kelak di akhirat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.